Ya. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini TNI melaksanakan upacara mulai berlangsungnya operasi Gaktip yang Justisi. Ini perlu dilakukan pada skala waktu tertentu karena untuk kita ketahui bersama bahwa disiplin adalah napas prajurit. Karakter prajurit adalah loyalitas, moralitas, dan etika. Karena prajurit adalah sekumpulan manusia yang dilatih dan dipersenjatai. Tanpa landasan tersebut, maka akan sangat berbahaya, lebih berbahaya di gerombolan bersenjata. Dan harus patuh terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Dalam konteks ini, dari hasil evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada 2016 yang lalu, dalam kapasitas pelanggaran pidana terjadi penurunan, tetapi dalam disiplin ada peningkatan, antara lain diketahui bersama media tentang penyalahgunaan narkoba, desersi dan lain sebagainya. Untuk itu, maka pelaksanaan operasi Gaktip ini harus dilakukan untuk membentengi prajurit, mendidik prajurit agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, agar TNI menjadi profesional, kuat, hebat, dan dicintai rakyatnya. Ini latar belakang mengapa dilaksanakan operasi Gaktip dan Justisi. Untuk evaluasi dari tahun 2016, peningkatan dari narkobanya sendiri seberapa banyak sih? Di tahun-tahun selama TNI berdiri, tahun 2016 paling banyak kita mengungkap pelanggaran tentang narkoba bagi TNI. Mengata demikian karena sejalan dengan kebijakan pemerintah, saya menerapkan tentang bersih-bersih diri TNI dari narkoba. Sehingga semua para pangkotama, baik darat, laut, udara, melaksanakan operasi untuk menangkap sendiri prajuritnya yang melaksanakan pelanggaran narkoba. Dan hasilnya sangat luar biasa, tidak mengenal pangkat. Kolonel pun kita sikat. Dan kita proses penyelidikan, penyidikan, proses hukum, dan sebagian sudah ada keputusan hukuman khusus untuk narkoba. Para komandan-komandan satuan membuat surat untuk menambahkan hukumannya menjadi penyatatan dari dinas militer. TNI tidak perlu lagi, tidak ada rehabilitasi bagi TNI. Harus langsung dipecat karena sangat berbahaya. Demikian ya. Izin Pak, soal hal lain Pak, dugaan yang salah satu pasukan Garuda yang diduga menyelundupkan senjata Pak di Sudan Pak. Saya tekankan dalam dugaan penyelundupan senjata, saya jamin tidak ada satupun oknum TNI yang terlibat. Baik. Gitu. Tentunya kan tapi itu di bawah kendali TNI juga ya Pak ya, kalau UN pasukan Garuda di sana itu apakah? Tidak. Yang di bawah TNI hanya prajurit-prajurit TNI. Cukup ya? Soal lain Pak, terkait pengamanan pilkada Pak. Pengamanan pilkada. Sejauh mana TNI dalam hal ini berpartisipasi dalam pengamanan pilkada 15 Februari? Kemarin saya dalam rapin Kepolisian Republik Indonesia, saya sampaikan kepada rekan-rekan para pimpinan polisi bahwa TNI membackup, memberikan bantuan semaksimal mungkin. Karena kita ketahui bersama bahwa sekarang ini ada 101 tersebar di daerah-daerah. Dengan demikian maka tenaga polisian habis tergelar semuanya. Maka TNI harus menyiapkan bantuan yang langsung BKO kepada kepolisian dan menyiapkan cadangan. Dan apabila ada situasi yang berkembang, komandan-komandan Kodim, Korem, Pangdam dalam memberikan bantuan tambahan secara cepat tanpa harus melapor kepada saya. Laksanakan dulu baru laporan. Agar pra pemilu, saat pemilu, pra pilkada, saat pilkada, dan setelah pilkada semua berjalan aman. Ya. Mengenai netralitas anggota Pak? Saya jamin TNI netral
dalam pelaksanaan pilkada ini, namun saya minta bantuan kepada rekan-rekan media. Bagi ada prajurit TNI yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas dan tidak netral, tolong informasikan, ya, sebutkan identitasnya sehingga memudahkan kami. Pelanggarannya apa? Pasti akan segera kami melakukan penyelidikan, penyidikan dan proses hukum. Sanksinya Pak cukup? Ya, Sanksinya sanksinya sesuai kapasitas pelanggar yang dilakukan dan ini secara terbuka. Saya harus ke Kementerian Pertahanan ya. Terima kasih. Pak, lagi Pak.